Kembali lagi di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik pada pagi hari ini dengan tema kita yaitu pendidikan pemilu bagi pemilih pemula, seperti apa cara yang efektif. Masih dengan ketiga narasumber kita, ada Pak Toto, kemudian juga Mas Rido dan juga Mbak Lufti. Banyak sekali komentar yang masuk juga nih, Pak Toto, Mbak Lufti dan juga Mas Rido. Kita akan bacakan kembali satu persatu melalui channel YouTube Berita KBR terlebih dahulu ya. Baik, dari Irwan Hendarto di Semarang. Pentingnya pendidikan pemilu bagi pemilih pemula. Untuk apa kita mengikuti kegiatan pemilu? Mohon ditanggapi oleh Mbak Lufti, silakan. Oke, untuk apa sih kita harus ikut kegiatan pemilu? Nah, ini juga sih sebenarnya yang mau saya sedikit bahas ya. Karena bagi anak muda nih, selain informasi teknis ya terkait bagaimana nanti di bilik suara dan lain sebagainya, justru informasi semacam ini, kenapa kita harus ikut pemilu? Nah, ini yang paling penting untuk pemilih pemula ya terutama. Karena mereka juga harus tahu gitu, seperti ini. Selama ini kan tidak banyak ya ruang-ruang diskusi bagi pemilih pemula gitu ya untuk mendiskusikan kenapa ya saya harus menggunakan hak suara saya. Manfaatnya apa untuk saya? Kalau tidak digunakan, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Terus sedikit sekali gitu ya ilustrasi-ilustrasi yang real dan relevan gitu untuk para pemilih pemula tentang bagaimana sih keputusan-keputusan politik itu berpengaruh dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sekarang saya akan kasih contohnya sedikit aja ya. Misalnya kenapa Bapak harus atau Bapak atau Ibu harus ikut kegiatan pemilu gitu ya sebagai pemilih pemula. Kalau misalnya nih bepergian naik motor, bulan depan nih bensin naik, itu yang memutuskan bensin naik itu siapa? Apakah kita akan sulit membelinya gitu? Sekarang kan ketika kemarin-kemarin harga bensin naik, wah pom bensin penuh di mana-mana, orang aku membeli berbondong-bondong gitu ya sebelum harganya naik, macet, terus langka di mana-mana habis. Ini kan yang akan kesulitan, yang terkena dampaknya siapa? Bapak dan Ibu juga, anak-anak muda juga. Jadi hal-hal seperti itu yang sebetulnya setiap hari itu berkaitan loh. Itu setiap hari kita hidup bermasyarakat itu tidak terlepas dari keputusan-keputusan politik yang akan dibuat oleh para pemimpin kita. Makanya kenapa kita harus terlibat? Karena kita harus memastikan nih bahwa orang-orang yang tepat, orang-orang baik yang ada di pemerintahan yang pro masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Lufti atas tanggapannya. Kita lanjut kembali baca beberapa komentar juga yang sudah masuk. Ada dari Apriliana Lestari. Bagaimana cara mendidik keluarga agar pada saat ada acara seperti pemilu atau yang lain tiap anggota dapat memilih calon pejabat? Mohon ditanggapi oleh Pak Toto, bisa disingkat saja ditanggapinya karena memang banyak sekali pertanyaan yang masuk ya Pak ya, biar bisa terbaca semua. Silakan Pak Toto. Cara bagaimana memilih pejabat sederhana, bagaimana visi misinya aja, gitu loh. Bagaimana cara dia berkampanye, kalau ada nanti dia melanggar, mau jadi caleg, mau jadi kepala daerah, tapi masalah olahraganya aja masih melanggar aturan, ya jangan dipilih. Bagaimana dia menjadi pemimpin, masalah olahraga aja melanggar aturan, itu message yang ingin disampaikan. Dan perlu dicatat juga, sepanjang mereka tidak melanggar aturan, pilih aja. Sederhananya begitu aja. Mereka yang saat kampanye tidak banyak melanggar aturan. Yang kedua, saya tadi barusan diskusi juga setelah mendengar Pak Ritter. Ternyata 60% pemilih kita itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Ini luar biasa ini ternyata ini. Maka kita memang perlu menyasar generasi-generasi muda ini untuk sadar politik. Karena 60% dari CS, dari total 300 juta sekian penduduk kita tahun 2024. Nah, memang ini menjadi, tidak hanya karena sekali lagi ini sistemnya adalah gotong royong, bagaimana menyasar generasi pemula, generasi muda, generasi Z, generasi milenial, ya ayo kita bareng-bareng bahwa demokrasi ini menjadi lebih baik, sistem pilihan pemilih ini menjadi yang terbaik dibanding sistem yang lainnya. Saya pikir itu. Baik Pak Toto, kita lanjut lagi bacakan komentar-komentar yang sudah masuk. Ada dari Rafa Fida. Pemilih pemula selalu menjadi sasaran empuk politik uang karena labilitas dan emosional
eligibilitas dari segi umur. Apakah Bawaslu sudah memastikan KPU mensosialisasikan secara intens, masif dan merata terkait hal tersebut? Bisa ditanggapi oleh Pak Toto kembali? Nah, jadi kita ini sudah sejak awal menyatakan kan ada kontak-kontak tagline-tagline. Jangan pilih orangnya, pilih uang. Enggak sekarang. Ya jangan pilih orangnya, ya jangan pilih uangnya gitu loh. Mari kita tegakkan demokrasi tanpa politik uang sejak awal dan laporkan. Tambahannya pada Bawaslu kita sebarkan ini, tidak hanya sasarannya tidak hanya pemilih pemula, tapi seluruh pemilih untuk tidak menerima uang dan tidak memilih orang yang memberikan uang dan melaporkan kepada Bawaslu. Itu yang kita sebar hampir di setiap pelosok desa, menjadi tugas pengawas di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan untuk mensosialisasikan itu. Itu Mbak. Baik, terima kasih. Kita lanjut kembali Mas Rido, Pak Toto dan juga Mbak Lufti ya. Ada dari Bimo di Tangerang Selatan. Seperti yang kita ketahui, penyebaran hoax atau disinformasi itu banyak tersebar bukan dari media konvensional seperti radio atau TV, melainkan dari digital dan juga sosmed. Apakah ada strategi khusus Bawaslu memerangi hal tersebut dan kampanye seperti apa yang baiknya dilakukan oleh parpol? Mohon ditanggapi dari Mas Rido. Silakan Mas Rido. Harusnya Bawaslu Pak Toto ya. Oke. Silakan Mas Rido. Pertama memang yang ini menjadi catatan juga buat Bawaslu. Jadi memang anak-anak muda ataupun masyarakat secara umum di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 itu kan ada kekosongan hukum. Apa itu kekosongan hukumnya? Yaitu tidak ada perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Nah, ini yang lemah dari Undang-Undang Pemilu. Jadi maksudnya begini, ngapain masyarakat melapor ke Bawaslu, ke Gakumdu, kalau itu berisiko buat hidup mereka, gitu kan, melaporkan politik uang atau pelanggaran. Karena tidak ada perlindungan hukum, ya ini salah satu yang mungkin dievaluasi ke depannya ya untuk Undang-Undang Pemilu, karena masyarakat enggan. Jadi politik uang atau khususnya politik uang itu seperti seperti kentut, ada tetapi tidak bisa terdeteksi, kira-kira gitu. Artinya bahwa secara fakta politik itu di mana-mana, tetapi fakta hukum susah untuk menemukan karena masyarakat malas untuk melaporkan, gitu ya. Nah, terkait tadi Masnya hoax ya Mbak ya. Yeah. Ini juga kan menjadi salah satu, sebenarnya ini tugas kita bersama ya di era disruptif saat ini sebenarnya. Memang satu-satunya cara untuk menangkal ataupun mengurangi hoax ini salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat memang. Karena kalau seandainya kita mau nyetop, tidak ada media sosial, tidak ada kalau mau menyetop sama sekali ya memang sudah tidak ada internet, itu kan ruang yang cukup efektif gitu ya. Tapi kan tidak mungkin di era global seperti ini. Maka satu-satunya dengan campaign yang positif dari tadi Mbak Lutfi sampaikan, anak-anak muda yang selevel, yang mempunyai pengaruh, itu perlu dilibatkan sehingga memang pemilu ini milik bersama. Tadi kalau ditanyakan ngapain sih saya ikut pemilu, itu kan perlu dijelaskan gitu kan. Apa sih benefitnya? Kan kadang masyarakat nggak tahu bahwa setiap hari itu kita tuh selalu berurusan dengan politik, urusan makan itu keputusan politik, urusan pendidikan keputusan politik, setiap langkah dari hidup kita ini adalah hasil keputusan politik. Itu kan perlu diberikan kesadaran buat masyarakat gitu. Itu Mbak. Baik Mas Rido, Mbak Lufti dan juga Pak Toto, nanti kita lanjutkan kembali obrolan kita dan juga kita akan lanjutkan kembali bacakan pertanyaan-pertanyaan dan juga komentar yang sudah masuk di channel YouTube Berita KBR ataupun juga WhatsApp 0812-118-8181 dengan tema kita di Ruang Publik edisi Indonesia Baik pada pagi hari ini, pendidikan pemilu bagi pemilih pemula seperti apa cara yang efektif. Akan segera kembali.